Hello everyone, selamat datang pada acara API kelas yang ketiga yang diadakan oleh Asosiasi Panas Bumi Indonesia Seksi Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Al Asyari dari Petroleum Engineering 2017 UPN Veteran Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengisi materi dengan membawakan tema Geothermal Drilling One-on-One, What is the difference compared to the oil and gas? Oke, next. Saya akan awali dengan disclaimer dulu. Jadi, materi presentasi yang akan saya bawakan beserta sumber yang saya cantumkan hari ini hanya untuk kegiatan non-profit yang sifatnya adalah sharing dan edukasi dengan teman-teman mahasiswa, fresh graduate, dosen maupun praktisi yang menonton materi ini. Dan mungkin jika rekan-rekan ingin mensitasi ilustrasi yang ditampilkan, mohon untuk ditelusuri sumber aslinya atau literatur aslinya untuk melakukan duplikat untuk slide-slide yang akan ditampilkan. Oke, lanjut. Nah, ini berikut adalah outline materi yang akan saya bawakan ke depan. Diawali dengan Indonesia's Geothermal Energy in a Glance, Uniqueness of the Geothermal Drilling Environment compared with the oil and gas, Geothermal Drilling Challenges, serta referensi untuk belajar lebih lanjut tentang geothermal drilling. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hal teknis, kita lihat dulu. Kalau dilihat dari peta negara kita ini kan bisa dilihat yang warna hijau dan kuning ini yang masih berupa survei pendahuluan dan survei rinci. Yang ini nyatanya jumlahnya masih sangat banyak. Jadi di potensinya di Indonesia ini energi panas bumi akan sangat bisa dibilang sangat menggiurkan untuk dikembangkan lebih lanjut ke depannya. Dan berikut adalah history dan development target yang dibuat oleh pemerintah untuk perkembangannya mulai dari tahun 1983 di Kamojang hingga di tahun 2021. Ini kan hanya tercapai sekitar 2100-an megawatt aja. Nah, karena Indonesia juga mengikuti perkembangan global untuk memproduksi energi yang lebih bersih, ya affordable and clean energy lah. Indonesia ini pemerintahnya menargetkan untuk capaian laba 8.000-an megawatt di 2030, yang mungkin bulan lalu udah direvisi oleh Kementerian ESDM dan di-cut hingga jadi sekitar 4.600 megawattan aja. Nah, tentunya target ini cukup signifikan dong kalau dari yang tadinya cuma bisa capai 2000-an megawatt selama 23 tahun. Sekarang challenges-nya kita harus bisa nyapai ke 4.600 megawatt hanya dengan jangka waktu 10 tahun aja. Ya, teman-teman bisa bayangin untuk memperoleh elektrifikasi sampai segitu tentunya akan bakal banyak banget pengeboran panas bumi yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya tuh kesempatan fresh graduate tuh sekarang ada di mana sih kalau di industri panas bumi? Terutama teman-teman yang buat background-nya petroleum engineering, atau mungkin ya teknik mesin, atau yang di bidang geoscience nih. Kalau dilihat dari target yang tadi, yang target yang cukup curam ya, target yang sangat signifikan dalam 10 tahun ke depan, kalau kita lihat pengeboran itu atau industri drilling akan lebih mengarah ke proyek eksplorasi. Dan ya disinilah kalau di kegiatan eksplorasi, kalau bagi teman-teman yang mau lulus atau bahkan yang sudah fresh graduate kalau ingin berkontribusi di bidang energi, khususnya panas bumi ya. Karena kedepannya proyek pengeboran eksplorasi akan ya semakin gencar dilakukan baik dari pemerintah kita maupun dari developer yang sudah menempati atau mengakuisisi WKP panas bumi. Nah, disinilah pentingnya kita untuk belajar tentang geothermal drilling sejak dini ternyata. Dan perlu disadari, buat belajar geothermal drilling sendiri cukup sulit untuk dilakukan hanya melakukan acara API kelas ini. Namun materi yang saya bawakan harapannya dapat memberikan big picture dan awareness dalam perbedaan antara kegiatan pengeboran panas bumi dibanding dengan oil and gas.
Dan di sini saya juga masih perlu banyak belajar, jadi mari kita belajar bareng ya. Oke, next slide. Cukup untuk background-nya, sekarang kita masuk ke materi utama. Apa sih yang ngebedain geothermal drilling sama oil and gas drilling? Kalau kita bisa simplified nih, geothermal itu punya keunikan terhadap lingkungan yang akan dihadapi. Kayak titelnya nih. Yang tentunya itu utamanya di high temperature, karena kita kan mencari panas tuh kalau di geothermal. Lalu tekanan formasinya subnormal atau di bawah normal. Kenapa bisa gitu? Nanti akan dijelasin di slide-slide setelah ini. Terus formasi yang kita bor ini dia cenderung keras dan bersifat abrasif karena di dalamnya ada kandungan kuarsa lebih dari 50%. Dan yang kita tembus itu, yang kita bor itu most likely ya kita akan bertemu patahan dan fracture, terutama ketika pengeborannya mendekati zona reservoir. Dan tentunya kalau ada patahan dan fracture tadi, ya akan ketemu loss kan, bahkan total loss. Ya itu udah kayak biasa kalau di panas bumi. Kalau nggak terjadi loss, biasanya kita malah panik dan deg-degan sendiri. Jangan-jangan kita ngebornya targetnya salah nih. Atau juga mungkin kurang dalam bisa juga. Nah di Indonesia ini sistem panas buminya kan tipe vulkanik ya. Karena dilewatin ring of fire, ya pegunungan aktif gitu. Jadi aksesnya, terus mobilisasi, transportasi, hingga mencari lahan-lahan yang benar landai dan cukup untuk well pad itu juga cukup sulit. Kalau kawasan vulkanik kan tanahnya kan subur kan ya. Kalau tanah subur, cenderung ada manusia di situ pasti, atau ada pemukiman di situ. Nah, bukan kadang sih, seringnya kalau kita ketemu tempat yang cocok untuk dijadiin well pad pengeboran ya, warga tuh juga nggak pengen membebasin lahannya juga ke pemerintah atau ke developer. Ya repot juga kan. Ya itu sebenarnya kita harus aware juga kalau mau jadi drilling engineer dan tim geoscience di geothermal juga. Terus ada juga formasi yang ditembus itu cukup sangat heterogen dibanding migas gitu ya. Kalau di migas mungkin bentuknya layer per layer, tapi kalau di geothermal ini sangat kompleks, didominasi fault sama fracture-nya. Sama problem yang menjadi momok di geothermal itu salah satunya adalah carbon dioxide dan H2S. Yang ya kalau kita nggak hati-hati akan fatal dan bisa meninggal kalau kita nggak bisa memitigasinya. Nah lanjut, tadi di awal kan saya bilang kalau geothermal itu high temperature. Mungkin teman-teman ada yang nanya, emang iya bang? Atau kata siapa? Gitu kan. Nah kalau di slide ini kan bisa kalian lihat bahwa high temperature di migas yang di sebelah kanan ini klasifikasi menurut Halliburton ya. Kalian bisa cari-cari di Google juga. Bisa kita lihat kalau bahwa high temperature di migas ternyata di geothermal pun masih di kategori low temperature gitu loh. Bisa dibayangin kan perbedaan signifikasinya. Terus ya yang jadi concern utama di geothermal ya si temperatur yang panas banget ini. Dia bisa ngerusak alat elektronik kayak wireline kalau speknya kurang bagus. Ya intinya material yang kita gunakan dalam pengeboran dia harus punya spesifikasi tahan untuk temperatur tinggi, terutamanya di casing nih. Casing yang kita pakai, terutama di production casing ya, spesifikasinya harus lolos thermal induced stress check dan basic deformation-nya harus berdasarkan estimasi maksimum temperatur di reservoir tersebut. Jadi kita harus mempertimbangkan skenario terburuk ketika temperaturnya mencapai maksimum dari yang tim GNG akses di reservoirnya. Mat dan semen juga harus withstand juga dengan temperatur. Jadi ketika dia belum ketemu total loss ya harus di-maintain dulu matnya agar harus ada chemical macam-macam agar tetap terjaga properti semennya, properti lumpurnya juga.
Dan biasanya ada mud coolers juga, jadi alat di permukaan yang gunanya buat ngedinginin lumpur kita sehabis kena temperatur tinggi, biar propertiesnya tuh cukup tetap terjaga gitu, sesuai yang kita desain awal. Nah, semisal kalau udah masuk zona produksi atau total loss, ya mau nggak mau kita harus blind drilling sih. Tapi harus tetap memperhatikan aspek hole cleaning juga. Jangan ya telan mentah-mentah blind drilling gitu. Blind drilling is not silver bullet gitu. Nah, untuk membuktikan lebih lanjut untuk perbandingannya, ini aku ada dapat dari LinkedIn sih, konten dari Mas Raimi Kasila, orang Switzerland. Di sini grafik distribution temperaturnya menurut saya cukup bagus sih untuk menggambarkan bedanya high pressure, high temperature di migas dengan sumber geothermal yang biasanya. Kalian bisa lihat legendnya di sebelah kanan buat legendnya. Most likely yang warna segitiga merah ini kan kebanyakan ada di 200 derajat Celcius kan. Sedangkan di sumur migas yang sudah dikenal HPHT hingga sekarang ternyata kebanyakan masih di bawah 200 derajat Celcius gitu. Jadi cukup kebayangkan bedanya temperaturnya. Jadi di migas udah dibilang high temperature, tapi di sumur geothermal belum tentu. Bisa aja dia masih kategori low temperature atau middle gitu bahkan. Terus lanjut. Tadi kan sebelumnya udah aku singgung dikit nih tentang peralatan-peralatan buat kita ngelakuin directional drilling kan. Alat-alat elektroniknya. Nah, karena sumur produksi buat mau standard hole maupun big hole, biasanya dia itu akan directional well. Dia butuh directional tools tentunya. Dan beberapa alat untuk directional drilling ini, terus alat-alat kayak wireline lock itu, dia sangat sensitif dengan temperatur. Makanya kita harus pakai spek yang lebih tinggi juga. Buat bit pun juga begitu. Pemilihan spesifikasinya harus memperhatikan aspek dari temperatur yang tinggi juga. Nah, seperti yang ku bilang tadi akan dijelasin di sini. Kalau pressure di sumur geothermal tuh kayak gimana sih? Kalau kita lagi ngomongin migas, kan pore pressure itu, dia itu sumbernya adalah ya mungkin hidrokarbon yang terperangkap di pori atau gas-gas yang terperangkap di formasi. Sehingga tekanannya cenderung akan lebih tinggi karena formasinya bisa menyimpan gas tersebut. Atau formasinya ya dia ada porus lah. Nah, kalau di sumur geothermal itu cukup berbeda ya. Untuk pressure-nya dia terbentuk karena karena dia itu adanya flash hot water pada tiap kedalaman. Nah, disitulah pore pressure prediction-nya kita pakai yang namanya boiling point at depth. Jadi boiling point dari air di setiap kedalamannya. Ya intinya tekanannya berasal dari air panas lah. Bukan dari gas-gas yang kayak di migas. Dan itu bisa berubah-ubah tergantung dari water level di subsurface-nya, di kedalaman berapa gitu. Itu bisa teman-teman bisa cari sih, banyak sih papernya. Cara menghitung ya cara bikin pressure window pakai boiling point at depth di geothermal. Most likely sampai sekarang itu sih yang applicable kalau di geothermal ya. Lanjut. Nah, ini kan nyambung dengan aspek ya pressure atau tekanan tadi kan. Yaitu tentang well control. Kalau di migas well control ini kan kita sering dealingnya kan dengan gas kick atau semburan liar lah. Nah, kalau di geothermal itu cukup berbeda. Karena kita kan berhadapannya kan berbeda kan sumber pressure-nya tadi. Ingat tadi sumber pressure-nya adalah air panas. Flashed hot water kan. Terus isu well control-nya juga tentunya ya bakal berbeda kan. Biasanya tuh disebutnya tuh steam flashing atau steam kick juga bisa. Karena root cause-nya berbeda, sumbernya berbeda, tentunya cara penanganannya juga beda kan.
Kalau di migas, mungkin yang teman-teman teknik perminyakan udah cukup aware juga. Ada beberapa teknik well control ya, kalau teman-teman pernah pelajari, untuk mengatasi kick-nya, gas kick ya. Kayak drilling method mungkin, atau engineer method, atau gabungannya, dan lain-lain. Dan ya modifikasi-modifikasinya. Yang intinya kan, kita pengen nge-push fluida kick-nya dengan fluida yang lebih berat tekanannya. Biasanya kita nyebutnya kalau di lapangan kill mat sih. Yang intinya mat yang diberatkan density-nya agar mampu melawan fluida kick tadi selagi kita pakai BOP. Nah, kalau di geothermal, sebenarnya untuk well control, ini ada dua intinya. Yang pertama, kalau steam flashing-nya ada di masih deket-deket area permukaan tuh, di area-area konduktor dan surface yang masih cukup pendek ya kedalamannya, dia biasanya langsung di-divert aja, di-divert. Jadi langsung dialirin aja pakai BOP, langsung dimasukin ke ya tempat yang udah kesediain. Entah itu mud pond atau tempat lain yang buat nampung dari air yang flashing tadi. Nah, kalau udah cukup dalam, well controlnya kita nggak pakai mat yang diberatin kayak yang di migas tadi juga. Tapi kita kan dealingnya dengan air panas kan ya. Kita bisa aja cukup pakai air yang ada di well pad kita pompain tuh. Kita pumping water. Konsepnya sih, kalau bisa disimplified ya, dia ngedinginin steam yang flashing tadi. Jadi kita tinggal pumping cool water aja terus sampai dia reda. Nah, meskipun nggak sebahaya dan semungkin menegangkan di migas ya, sampai rignya meledak seketika, kalau di geothermal, steam kick ini juga bisa, juga nggak bisa disepelekan, karena ketika dia nggak kekontrol, terus dia nyembur tuh, kena personel yang ada di permukaan, nah itu wear pack yang akan, yang udah digunain sama krunya bakal nempel ke kulit itu. Ya kalau nggak segera dicopot ya bisa dibayangin apa yang bakal terjadi kalau kain nempel sama kulit karena air panas sih. Ya teman-teman bisa bayangin sendiri lah kulitnya bakal kayak gimana. Nah disitulah menjadi penting supply water pada geothermal drilling. Itu harus dipastikan selalu ada buat mengantisipasi problem seperti ini. Ya problem-problem well control kayak gini. Jadi kita perlu supply water yang cukup banyak. Oke lanjut. Kalau semen gimana? Apa sih yang beda sama di migas? Komposisinya tentunya akan bakal berbeda ya. Mungkin kita akan pakai aditif yang ya gunanya untuk melamakan thickening time-nya atau nge-retardnya. Karena kalau kenapa nasi semen ini dia akan menjadi lebih cepat mengeras. Karena kita juga dealing dengan temperatur kan tadi, ingat. Yang tentunya bakal cukup lama. Jadi cementing ini agar well integrity-nya tetap terjaga, cementing di geothermal itu biasanya akan sampai ke permukaan semua. Jadi take top of semennya akan di nol semua sih. Jadi kayak ya udah sampai atas semua, nggak casing to casing lagi kayak di migas. Dan ya kalau ada yang nggak ke semen itu bakal bahaya banget sih, karena kita dealing dengan temperatur dan casing kita yang nanti bakal umurnya nggak panjang, bakal collapse kalau kita semennya nggak bagus. Dan biasanya kita pakai aditif tambahan sih, kayak silika biar semennya lebih awet ketika dealing dengan high temperatur. Terus nggak cuma di mat, low circulation ini juga jadi momok permasalahan sih di sumur geothermal buat proses cementing ya. Dan kadang perlu disemen berkali-kali agar hasilnya bagus dan ya tercover semua bagiannya. Biar dia bisa sumur well integrity-nya bagus selama waktu produksi. Yang mungkin kan
bisa puluhan tahun kan, 20 hingga 30 tahun. Terus ini ku dapat dari webinarnya Mas Erik Tanoto. Beliau bekerja di Schlumberger sih. Ini webinarnya masih baru sih. Masih di tahun ini juga. Dan ilustrasinya cukup bagus menurut saya untuk menjelaskan proses cementing. Nah, yang pertama ada single stage nih. Ya ini cementing yang biasanya kayak dipelajari teman-teman yang perminyakan ya. Jadi kita pompain semen sekali, habis itu kita tunggu semennya sampai kering. Terus kalau di geothermal ini biasanya dilakuin di section surface sih. Dimana dia nggak terlalu panjang dan kita tidak perlu tidak perlu terlalu takut masalah tentang hidrostatis ya. Dan kalau di section ini pun juga tetap ketemu loss sih biasanya kan. Kalau di beberapa histori lapangan geothermal ya. Jadi kolom semennya di anulus malah turun karena loss tadi. Jadi kalau ketika kita tahu kita udah nyemen di permukaan dan semennya nggak balik ke sampai permukaan ya, sampai tempat kita nyemen tadi, biasanya ada operasi tambahan namanya top job atau bullheading juga bisa. Tapi most likely yang sering dipakai istilahnya adalah top job operation sih. Teman-teman bisa cari sendiri, banyak sih referensinya kalau top job ini. Ya intinya dia melakukan cementing job tambahan biar dari permukaan agar casingnya tersemen sampai balik ke permukaan atau tersemen sempurna. Terus ada juga two-stage cementing. Jadi intinya two-stage cementing ini dilakuin untuk mengurangi hidrostatik sepanjang kedalaman sumur agar nggak terlalu gede juga. Jadi cementing jobnya ini di-split jadi dua gitu. Nah, tapi kekurangannya kalau di dual stage cementing ini atau di two-stage cementing kan kita kan pakai penyekatnya tuh atau ada packernya. Di mana ini kan yang terbuatnya dari bahan karet biasanya. Kalau kita pakai ini di geothermal, dia biasanya kalau kita mau nyemen production casing gitu ya, dia karetnya akan kalah sih sama temperatur. Jadi ya karena kita dealing dengan high temperatur, jadi kita kurang merekomendasikan sih kalau pakai two-stage cementing ini. Nah, sebagai alternatif atau solusinya kalau kita pengen tetap membuat hidrostatiknya nggak terlalu gede selama operasi penyemenan itu, ada lagi nih yang namanya liner and tieback cementing yang sekarang most likely dipakai terus di operasi cementing di Indonesia. Papernya cukup banyak sih yang bahas ini. Intinya kalau pakai teknik ini sih kita bakal ada 2 kali penyemenan untuk 2 casing. Pertama dari linernya kan, liner ke bawah ini bakal terus lanjut ke atas sampai di tieback casingnya. Karena bisa jadi 2 bagian dan gak pakai packer karet kayak two-stage cementing tadi, operasi cementing bakal ya lebih aman lah dari collapse kayak yang two-stage cementing tadi untuk penyekatnya. Dan ini lebih sering dipakai sih di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke tipikal geothermal system ya, dan problem yang ditemui. Khususnya di sumur geothermal di Indonesia. Meskipun sebelumnya udah aku bahas sedikit, mari kita masuk sedikit lebih detail. Kalau dilihat dari sini kan, kelihatan ya, kerjaan di geothermal nggak seenak di migas. Kalau masalah lahan ya karena kita dealing dengan tanah yang tidak rata, ya kita perlu ngeratain. Dealing dengan tempat yang cukup subur, harus ada proses land acquisition. Dan ya bekerja sama dengan pemukiman setempat lah. Nggak kayak di migas yang mungkin kalau di onshore kan bisa dipindahin tempatnya terus dilakuin directional drilling. Dan di offshore yang notabene ya mau ganggu siapa gitu kan kalau di laut gitu kan. Kasarannya kita nggak berhubungan dengan manusia di sana ya. Jadi problemnya di geothermal drilling ini yang bikin lama ya aspek non teknis kayak gini sebenarnya, dimana ya nggak diajarkan di kuliah aspek non teknis kayak gini.
terutama di bagian kayak ya land acquisition kayak gini. Ya intinya mari kita mulai memperhatikan proyek pengeboran secara lebih holistik ya, pengeboran geothermal. Jangan dikotak-kotakan kayak, aku lulusan teknik perminyakan, pengen kerja jadi drilling engineer. Ya pokoknya ngitung aja lah, ngitung cutting design, cementing design, dan lain-lain. Ya, tapi ngabaikan hal non-teknis buat persiapan pengeboran kayak gini. Buat persiapan well pad, infrastruktur, dan sebagainya. Ya, drilling engineer juga harus involved di sini loh. Jadi harus tentang hal ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini kebetulan ada paper Bang Dorman bareng saya dan beberapa rekan lain. Nah, kalau di ketiga gambar ini ya, kalau bisa teman-teman lihat di sini, di lapangan A, B, C ini kan most likely dia directional angle-nya kan, atau deviasinya lebih dari 30 derajat. Karena ya kita kan ngebor di kawasan vulkanik tadi juga kan. Nah, ini kan salah satu root cause-nya. Kalau kita ngebor directional, kemungkinan stuck pipe juga akan bertambah dong. Kalau gitu ya udah Bang, sumurnya kita vertikalin aja semua Bang. Ya nggak bisa gitu juga kan. Kita nggak nyampe target ntar. Jangan-jangan. Ya malah gagal ntar ngebor kita. Terus masih dalam paper yang sama, kalau bisa dilihat di pie chart ini kan, nah, ternyata stuck pipe dan low circulation, di mana ya low circulation itu bakal jadi stuck pipe juga kalau nggak ditangani dengan bagus. Ya menjadi problem utama yang harus kita persiapin. Tindakan preventif dan korektifnya ya harus kita plan sebelumnya lah. Kalau hampir kejadian gimana, kalau udah kejadian kita harus gimana, kurang lebih kayak gitu. Ya kalau nggak diplanin kan, kalau udah kejadian, rig-nya diem, jadi non-productive time kan. Sedangkan argo rig-nya bakal jalan terus. Makin banyak keluar duit kita. Ya makanya penting juga untuk memahami problem di geothermal ini. Biar non-productive time-nya tuh bisa kita kurangin. Dan bahkan nggak ada. Meskipun juga itu cukup idealis ya, nggak ada non-productive time. Harapannya sih begitu kan. Cuman kita ada ngelakuin langkah-langkah pendekatan agar ya non-productive-nya time-nya nggak lama lah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum familiar, ini ada fishbone diagram. Salah satu cara penyajian poin-poin diskusi, di mana di paper ini dijelasin kondisi-kondisi sumur yang mengarahkan terjadinya problem stuck pipe. Buat cara bacanya, coba aku contohin ya, untuk penjelasan di bagian atas nih. Misal kayak karena high temperature, dia bakal mempengaruhi mat propertiesnya, karena desain kita jadi nggak proper lagi kayak yang kita set di awal, di lab gitulah katakanlah. Sehingga matnya nggak bagus rheologinya, buat mengangkat cutting. Jadi cutting carrying capacity-nya dia bakal turun, terus kalau dia nggak bisa ngangkat cutting, bisa jadi cutting bed, jadi stuck pipe. Terus ini ada juga di sampingnya karena formasi faulted dan fracture, bakal ada adanya zona loss pastinya. Kalau di formasi kayak gini, hydrostatic pressure-nya bakal berkurang kalau ketemu loss. Wellbore-nya jadi collapse dan jadi stuck pipe juga. Ya dan lain sebagainya kayak yang di bawah nih. Berlaku juga alur penjelasannya yang di bawah. Teman-teman bisa capture juga mungkin dari slide ini. Ini cukup bagus sih. Simplified design-nya. Untuk menjelaskan tentang ya apa aja yang bisa menjadikan stuck pipe ya di geothermal. Paper lengkapnya bisa langsung search di Google aja sih. Ada kok. Dari WGC. Atau di website Geothermal Energy ORG juga ada. Kayak One Petro gitu, tapi buat geothermal. Nah lanjut, ini ada beberapa contoh ilustrasi agar teman-teman lebih kebayang
bentuk-bentuk kejadian stuck pipe-nya. Ada beberapa penyebab kayak hole cleaningnya kurang bagus, karena fracture dan faulted formation kayak yang aku bilang tadi. Terus reactive formation, yang mungkin dia itu kayak clay atau shell gitu yang reaktif. Kalau dia swelling kan, menjepit pipa, stuck pipe juga. Terus mungkin ada consolidated formation. Jadi ya dia gampang runtuh. Kalau runtuh kan ntar bakal jepit pipa juga. Terus ada jang. Kalau ada peralatan kita yang jatuh ke lubang bor kan secara tidak sengaja. Jadi housekeepingnya harus bagus sih. Sama juga karena ada technically stressed formation. Nah, perlu disadari juga untuk mat sendiri. Mungkin teman-teman ada yang masih berpikiran, ya udah agar hole cleaningnya bagus, kita pakai bentonite mat aja semuanya gitu. Biar nggak stuck pipe gitu kan, katakanlah. Kasarnya begitu. Nah, padahal di bentonite mat ini kan nggak bagus buat di reservoir karena dia bisa nge-seal zone productive zone-nya atau nutupin zona-zona produktifnya karena chemicalnya tadi. Dan ini juga sulit buat dihilangkan ketika kita ngelakuin kompresi. Dan juga mahal juga kalau ketemu zona loss kita pakai mat yang chemicalnya harganya tinggi. Terus nggak balik ke permukaan. Buang duit aja kan. Udah buang duit, bakal nurunin produksi juga. Nggak bagus kan. Buat overcome hal tersebut, itu biasanya ada yang namanya aerated drilling buat digunain di zona loss atau zona reservoir. Jadi kita mompain entah air, entah udara yang dikompresi, terus mist mungkin dan lain-lain. Teman-teman bisa cari lebih lanjut. Dan ya ini cenderung surveinya cukup mahal juga dan perlu dipahami bahwa metode ini juga bukan silver bullet yang bisa menyelesaikan semua masalah yang tadi kita bahas sebelumnya. Karena dia nggak punya cukup carrying capacity ya. Buat aerated drilling ini, dia kadang nggak bisa mengangkat cutting dalam jumlah besar. Dan timbullah jadi cutting beds kayak di gambar A ini, tentang hole cleaning ini. Dia cuttingnya bakal numpuk di bawah gini. Solusinya gimana? Ya kita harus, kalau kita ngelakuin aerated drilling, ya kita harus barengin polymer mat juga, yang sangat viscous ya. Biasanya kita nyebutnya high vis kalau di industri, dan di lapangan, ya sweep high vis gitu. Jadi disirkulasikan mat yang viskositasnya sangat tinggi buat bersihin lubang bor tadi. Oke, sebelum kita lanjut tentang bentuk-bentuk sumur di geothermal, aku pengen nekanin dulu di sini barangkali ada teman-teman mungkin yang dari non-petroleum engineering atau belum pernah belajar drilling sebelumnya. Sebenarnya mirip di migas, di geothermal ini dibagi jadi exploration drilling sama development drilling. Dimana kalau eksplorasi itu tujuan kita ya, untuk memastikan adanya geothermal resource di bawah permukaan bumi yang kita injaki ini kan, sama mempopulate atau mengkolek data subsurface untuk tim geoscience serta memetakan tentang seberapa besar sih prospeknya kayak gitu. Namun belum tentu sumur eksplorasi ini akan digunakan untuk produksi juga. Ini yang harus digarisbawahi ya. Nah, beda kalau di development drilling ya tujuannya dia diproduksiin untuk ya pengembangan atau make up well buat maintain produksi untuk nambahin produksinya biar dia tetap konstan kan. Terus mungkin buat sebagai gambaran simpelnya nih, biasanya kalau sumur produksi di geothermal dia akan lebih besar ukuran production casingnya maupun linernya. Karena dia didesain untuk menangkap fluida sebanyak mungkin dalam satu sumur. Dengan kita nyebutnya perforated liner atau pre-perforated liner sih. Jadi udah dibolongin linernya. Jadi nggak perlu pakai jet perforator
atau perforasi atau alat perforasi yang lain-lain ya. Berbeda dengan migas yang trennya kan di sekarang production casing diset sampai bawah lalu baru diperforasi kan, baru ditembakin gitu kan, dibolongin. Oke, lanjut. Terus ini minjem dari papernya Bang Dorman di tahun 2018 ya. Ya, seenggaknya sumur di geothermal ini dibagi jadi 4 jenis. Yang pertama adalah big hole, yang biasa untuk produksi atau sumur pengembangan. Terus sumur standard hole, yang biasanya dipakai buat eksplorasi ya. Dan juga bisa buat pengembangan juga, buat diproduksiin. Ada juga sumur slim hole, yang sekarang cukup menjadi hot topic ya di proyek eksplorasi panas bumi yang mungkin bakal kepake ya kurang lebih 10 tahun ke depan kalau nggak extend ya, karena dari segi biayanya kalau dilihat di antara dua sumur sebelumnya kan dia lebih murah kalau objektif kita mengebornya hanya untuk eksplorasi ya kalau bisa disimplify sih, daripada kita ngeluarin duit buat 10 juta US dollar buat satu sumur big hole di eksplorasi dengan uncertainty yang tinggi, dan ya bagus kalau dapet. Kalau gagal ya tebak-tebak buk manggis kan. Kalau gagal jangan nangis. Jadi mending kita spend sumur yang lebih murah untuk membuktikan ada tidaknya sumber panas di bawah. Ya kita main kecil-kecil dulu lah. Toh objektifnya kan untuk data acquisition kan. Untuk mengumpulkan data. Setelah yakin kita baru main gede dengan big hole yang buat produksi. Terus ada juga sumur thermal gradient yang biasa dipakai buat eksplorasi dan monitoring. Namun dia kekurangannya adalah nggak bisa terlalu dalam dan biasanya dia didesain hanya sampai di zona clay cap aja, jadi nggak nembus clay cap-nya. Jadi kalau menurut saya ya sumur ini kurang greget aja. Sekalian bikin deep slim hole karena karena dia sumbernya nggak sampai reservoir gitu, nggak bisa nembus sampai reservoir. Datanya kurang aja, dia cuma pakai landaian temperatur gitu. Nah mungkin teman-teman pada bertanya kenapa kita nggak pakai thermal gradient aja kalau di geothermal. Dari di gambar kanan kan kalau bisa dilihat ini ilustrasi dari McKinsey ya. Ini TGH, ini temperature gradient hole. Ini didesain nyampe di zona clay cap aja nih bisa dilihat. Dan nggak bisa nembus lebih dalam karena main objektifnya dia cuma nyari landaian temperatur. Berbeda dengan DSH atau deep slim hole yang sekarang dipakai eksplorasi, dia bisa dalam sampai reservoir dan data yang bisa didapetin hampir setara dengan standard hole. Bahkan bisa lebih bagus karena rig slim hole ini akan banyak coring juga, di mana yang didapatkan sampel batuan aslinya, bukan pendekatan pakai pendekatan maupun korelasi pakai log itu ya yang udah kita kenal. Ya meskipun log juga akan dipakai buat kalibrasi di deep slim hole, tapi ya hanya beberapa aja. Terus ini sebagai ilustrasi lebih detail aja dan contoh untuk ukuran yang dipakai. Tapi untuk ukurannya ya nggak harus sama seperti di ilustrasi sih. Kita bisa desain pakai pohon casing atau diagram pemilihan casing. Aku sih nyebutnya pohon casing ya dari zaman semester berapa tuh? Semester 4 ya, teknik pemboran 1. Ini banyak bertebaran di Google kalau yang pengen cari lebih lengkapnya kan. Kalau buat pohon casing ya. Terus ini kan kalau dilihat perfonya ini kan dari atas sampai bawah buat linernya, dimana untuk lubangnya ya udah dilubangin duluan pas di manufaktur, dimana diset agar dia bisa ngambil fluida sebanyak mungkin. Beda sama di migas mungkin cuman bagian yang produktifnya aja, layer yang produktif aja yang dilubangin, dan itu pun setelah kita ngeset casingnya sampai di total depth-nya. Terus lanjut berikutnya, ini saya citasi dari papernya Mas Umam, beliau orang Kementerian ESDM, di mana di papernya udah disimplified untuk perbedaan signifikan dari migas dan geothermalnya,
sesuai yang di tabel ini, dimana intinya udah saya jelasin sebelumnya. Jadi ini ya untuk hands on aja biar kalian lebih enak ya. Apa sih tadi yang dari tadi dibalas dari Bang Al nih itu misalnya ya, mulai dari formasi. Kalau di migas dia kan ya dia konvensionally bakal sandstone kan ya, meskipun sekarang ada shale oil, shale gas, terus juga ada reservoir karbonat juga ya, dari sedimen gitulah intinya. Kalau di geothermal dia cenderung ke formasi yang keras dan batuan beku, dan kadang juga abrasif seperti yang aku jelasin tadi. Pressure yang di migas juga cukup tinggi, bahkan di Saudi Arabia itu ada sumur yang sampai 20 ppg. Kalau di geothermal ya kecil banget sih, karena dia sumbernya juga beda, dan dia bahkan ya udah los aja gitu. Tipe lumpur dan bit juga beda. Perforasi sama yang kayak aku jelasin tadi, dimana di migas production casingnya di running sampai total depth baru diperforasi. Kalau di geothermal udah langsung dibolongin dari sananya. Terus cementing kalau di migas tuh tujuannya dia ngelindungin korosi dari produksi hidrokarbonnya ya. Terus kalau di geothermal ya dia sebagai untuk menjaga well integrity-nya agar tetap bagus selama puluhan tahun produksi, meskipun dealing dengan temperatur tinggi. Terus kalau completion ya di migas tadi pakai ditembakin atau perfu dulu, geothermal langsung di run aja pre-slotted linernya. Terus treatmentnya juga sama-sama pakai brine. NaCl ini brine juga. Terus lanjut. Ini hampir sama sih kayak paper yang Mas Umam. Cuman ada sedikit tambahan hal yang berbeda untuk pembahasannya. Kayak ya high temperatur di migas belum tentu dia high temperatur juga di geothermal, bisa masuk kategori low atau middle. Terus flow rate-nya kalau di satu sumur di petroleum itu 5000 BPD udah gede, di geothermal 50.000 pun masih kategori rata-rata gitu, masih average. Terus di migas dia itu kadang bisa sampai horizontal ya, terutama dia kalau unconventional hydrocarbon gitu, dia pasti most likely dia akan horizontal. Terus casingnya juga cenderung lebih kecil ukurannya, serta bisa di offshore juga. Kalau di geothermal ya mentok-mentok dia deviated aja, nggak sampai horizontal sih. Dan sejauh ini yang visible di geothermal tuh cuma di onshore. Dan dia bakal lebih gede juga ukuran hole-nya daripada di migas. Kalau di migas itu produksinya gede lalu turun terus. Terus di geothermal tuh cenderung konstan. Ya karena inilah geothermal juga termasuk renewable energi, meskipun ada jangka waktunya juga untuk diproduksikan secara ekonomis ya. Tapi dia tuh konstan gitu dan bisa jadi base load dari sumber elektrifikasi kita, yang nggak intermittent kayak kita pakai wind atau solar gitu. Itu kan ada beberapa keterbatasan yang perlu diatasi lah, perlu ada solusi lebih bagus. Namun untuk sekarang kan masih sifatnya intermittent sekali kan. Terus yang terakhir formasi yang kayak aku jelasin tadi, di petroleum tuh cenderung layer per layer, lebih terstruktur. Kalau di geothermal dia lebih kompleks karena didominasi fault dan ya fracture. Ya pasti dia most likely akan ditemui sih kalau di geothermal. Nah, kalau teman-teman masih pengen belajar lebih lanjut di mana sih? Ya kunci dari paham adalah membaca ya. Nah, ini situs-situs yang ku rekomendasiin. Biasanya aku nyari referensi tuh di geothermal. Buat geothermal drilling ini ya di situs-situs ini sih. Yang paling sering dan menurutku paling bagus aku nyari di IGA ini ya, International Geothermal Association. Karena selain bagus dia juga lengkap gitu. Dan visible di Google juga. One Petro ya bagus juga. Bahkan lebih established kan daripada
yang geothermal energy ORG ini. Namun ya dia lebih kebanyakan di migas. Buat geothermal ada, cuman nggak sebanyak di geothermal energy ORG ini sih. Nggak sebanyak di Geothermix Elsevier juga. Kalau IOP Conference Series ini biasanya tambahan aja sih. Kadang kalau publikasi dari Indonesia gitu ya, yang ada yang Indo gitu, dia kadang dipublishnya di sini. Jadi kalau kita pengen cari-cari data subsurface gitu, kadang muncul aja di sini gitu. Ini tambahan aja sih. Cuman kalau prioritasku nyari biasanya tetap jadi geothermal energy ORG dulu, terus ke Geothermix Elsevier, One Petro, baru ke IOP sih. Kalau nyari spesifik topik ya. Lanjut. Nah, kalau paper kan mungkin kadang ada dari teman-teman yang nggak terlalu suka membaca. Tapi ya harus dibiasain sih ujung-ujungnya, agar jadi senang dan hobi membaca juga. Biar ngerti juga. Tapi untuk awalan-awalan mungkin buat ya pencerahan gitu ya, bisa nonton channel-channel YouTube yang ku rekomendasiin ya, yang ada di slide ini. Di NRK tuh lumayan lengkap juga. Lengkap banget malah menurutku. Terus ada tambahan mungkin dari channel YouTube IATMI Pusat ya, kalau teman-teman pengen bahasa Indonesia. Terus dari SPI, IATMI, API, AAPG atau SCG, tiap chapter ya biasanya ada YouTube channelnya gitu. Ya cari-cari aja sih. Banyak sih referensi asal kita mau nyari sebenarnya. Asal keywordnya tepat gitu, pasti ketemu sih. Ini udah cukup lama ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah tutur kata kurang jelas dalam menyampaikan atau misunderstanding, misinformasi mungkin ya. Jika ada, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terus kalau ada pertanyaan silahkan langsung bertanya, maupun bisa kontak saya di 2 sosial media di bawah. More than happy to help and discuss sih. Mari kita sama-sama belajar aja. Thank you.